Halo sahabat cerita horror story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita 9 tempat pesugihan masih ramai dikunjungi di Indonesia. Terkadang nafsu ingin gaya dalam tempo singkat membuat seseorang hilap mencari jalan pintas mulai dari mencuri, korupsi, bahkan sampai meminta kekayaan pada makhluk gaib. Praktek ini disebut pesugihan dan tentu saja tidak boleh dilakukan di Indonesia. Ternyata ada bermacam-macam pesugihan. Apa sajakah itu? Berikut di antaranya. Pesugihan Gunung Kemukus terletak di Sragen, Jawa Tengah. Gunung Kemukus menjadi tempat paling terkenal. Pesugihan ritualnya pun dikenal unik, yaitu bagi siapa saja yang ingin kaya harus melakukan hubungan intim dengan lawan jenis yang bukan mukrimnya selama 7 hari berturut-turut. Hal ini dipercaya ampuh untuk meraup harta lewat jalur yang dilarang agama. Menurut legenda dari kerajaan Majapahit, ritual ini dimulai dari kisah hubungan gelap Pangeran Samudro yang membawa kabur selir ayahandanya, Nyai Trowulan. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Benda berkata Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu Kabungan Rembang. Ia akan menghajar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya dengan menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko bersama si lelaki. Selain itu meminta kekayaan juga harus menyiapkan sesajen berupa jajan pasar, kembang dataran, menyan, madu dan kelapa hijau tiap malam. Pesugihan Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Konon pelaku pesugihan di Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah sekedar diwajibkan untuk melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat ternama pohon Dewandaru. Ritual pesugihan Gunung Kawi dilakukan pagi hari, baik jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak. Seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi, tanggal 12 tiap bulan Suro. Juga jadi waktu yang ramai dikunjungi pelaku pesugihan Sendang. Sendang Kemilon merupakan salah satu tempat yang terletak di daerah Kecamatan Pajangan Bantul, Yogyakarta. Tempat ini kerap dijadikan para pemuja Blorong yang terkenal sebagai salah satu saudara dari Nyi Roro Kidul. Hampir sama dengan pesugihan Nyai Puspo Cempoko, syaratnya para pelaku pesugihan diharuskan melakukan perbuatan sesat dengan Nyi Blorong. Katanya itulah setelah prosesi tersebut dilakukan, Nyi Blorong akan memberikan emas permata yang ia lepas dari sisiknya. Pesugihan Nyi Roro Kidul, Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang masih sangat memegang adab dan juga memiliki kekuatan magis tersendiri. Salah satunya ada di Pantai Parangkusumo yang masih satu komplek dengan Parangtritis. Banyak peziarah yang datang di sini dengan tujuan tirakat atau bertanya kepada Nyi Roro Kidul. Ritual yang dilakukan hampir sama dengan ritual yang sering dilakukan di Pelabuhan Ratu. Pantai ini banyak peziarah yang berharap bisa bertemu, berkomunikasi, dan meminta langsung kepada Nyi Roro Kidul pesugihan. Pesugihan Gunung Srandil terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Konon Gunung Srandil ini sering dikunjungi mantan orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Soeharto. Di tempat ini juga dipercaya sebagai petilasan atau Mbah Semar.
Konon Mbah Semar adalah penguasa alam gaib. Matanya banyak orang yang mencari pesugihan di tempat ini untuk mendapatkan jabatan atau posisi pemimpin. Jika melakukan ritual ini di Gunung Srandil, kamu bisa mendapatkan wangsit yang bisa membuat posisi atau jabatannya semakin baik, bahkan naik di sini. Juga sering diadakan berbagai macam ritual kepercayaan kejawen pesugihan. Siluman kura-kura di Jimbung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terdapat sebuah sendang atau kolam keramat yang dipercaya merupakan tempat tinggal 2 ekor siluman kura-kura. Konon kabarnya kura-kura ini dulunya adalah kura-kura manusia, yaitu Yai Poleng dan Nyai Poleng. 2 ekor kura-kura ini dipercaya bisa mengabulkan keinginan orang yang ingin cepat kaya. Dikabulkan permohonannya dan menjadi kaya, di tubuhnya akan muncul bercak putih. Bercak ini lama-lama akan melebar dan bertambah banyak seiring bertambahnya kekayaan mereka. Jika seluruh kulit telah menjadi putih, orang tersebut akan meninggal dunia. Pesugihan sumur kembar. Ternyata di daerah Giligmanuk, Pulau Dewata, Bali ada satu daerah yang terkenal sebagai tempat ritual untuk mencari pesugihan sumur. Kembar ini dipercaya bisa mendapatkan jodoh bukan hanya oleh masyarakat Bali. Orang warga ini pun percaya akan hal ini. Salah satu hal yang unik, ritual yang dilakukan di sumur hari ini hanya diperuntukkan untuk perempuan saja. Konon kalau mau cuci muka dengan air dari sumur kembar jodoh yang kamu idam-idamkan bisa segera datang. Selain itu, kamu juga ingin kaya, juga bisa meminta di sumur ini. Tapi kamu harus berani mandi telanjang di sumur. Pesugihan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar dikenal sebagai penguasa laut di utara pesisir pantai utara, tepatnya di masyarakat sekitar Pantura, Jawa. Percaya jika kawasan Sleman Pekalongan merupakan lokasi yang sering digunakan Dewi Lanjar untuk menambahkan diri bagi para tamu yang datang di sana. Mereka disediakan rumah persewaan berupa gubuk reot dengan sebuah bilik dari bambu tanpa kamar. Di tempat tersebut untuk tempat bimbingan tentang masyarakat dan tata cara ritual untuk berinteraksi dengan Dewi Lanjar tidaklah sulit, asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi para tamu. Cukup dengan tidur di malang di pintu dengan keyakinan penuh pada tengah malam didatangi Lanjar untuk memberikan apa yang dihajatkan, yang diminta. Pertolongan agar hidupnya dibebaskan dari kemiskinan. Ada yang minta usaha bisnisnya berkembang, ada juga minta karirnya meningkat, serta layaknya, dan lain-lain. Itulah sahabat, 9 tempat pesugihan masih ramai dikunjungi di Indonesia. Oke.